ndi ae to Nip dinteni ket mau ora teko-teko. Banyak antes ngrewangi mbahne. Oh ya, ya wis ya. Mlaku sik wae. Aku cepet metu. Yo, yo. Pak De, durane sudah digigal ae apa durung? Aku sebagian le ning ngisore kuwi ning enggale ana sing penek. Oh ya sing kowe? Sing sawit kae rong dipenek ku penekno ya. Oh nggih Pak De. Yo Nip nyong rewangi. Jo. Jadi lah ya. Kalau saiki digoleki sing udah gigal-gigal ya. Oh ya, teman di rumah tahu nggak? Kalau Temanggung gak cuma terkenal dengan tembakau dan kopinya aja loh. Di sini ada durian juga. Malahan nih di Desa Ngeropoh, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung ada 10.000 lebih pohon duren. Umurnya juga sudah tua, sekitar 8 sampai 10 tahun. Makanya tinggi-tinggi. Kowe durane. Aku panjat yang ini saja biar pendek tapi buahnya lebat. Menjelang musim panen, biasanya durian diikat menggunakan tali. Ini supaya durian matangnya tetap menggantung di atas pohon dan mudah memanennya. Kalau pohonnya tinggi, durian matang akan diikat dan dikerek menggunakan tali. Tapi kadang ada yang terlewat dan buahnya akan jatuh. Cara mencarinya sih gampang. Tinggal endus-endus, ikuti bau harumnya. Gak cuma manis, durian Ngeropoh ada yang rasanya manis pahit, manis legit, dan harganya pun lebih murah. Asik, banyak sekali duriannya. Ya wis le nek wis untuk akeh lek ndang padha mulih. Nggih niki pun kathah niki durane. Pak De arek terus kele panen. Matur suwun nggih. Kata Bude, durian ini enaknya dibikin mendut. Nah, ada caranya nih biar tangan gak terluka saat belah durian. Tusukkan ujung pisau ke bagian bawah durian. Kalau duriannya sudah matang, maka buah akan mudah terbuka seperti ini. Setelah itu, belah durian menggunakan tangan mengikuti garis. Pisahkan daging durian dengan pongge atau bijinya. Kerok daging buah menggunakan sendok. Eits, ponggenya jangan dibuang ya. Nanti kita akan olah juga menjadi cemilan yang enak. Daging buah durian Ngeropoh selain rasanya legit, daging buahnya juga lumayan tebal. Pisahkan daging durian dengan pongge atau bijinya. Nah, kalau adonannya sederhana saja. Ada tepung ketan, gula pasir, garam, air santan, lalu aduk sampai rata. Seperti kebanyakan kue tradisional, kami memakai wadah mendut dari daun pisang. Daun pisang punya lapisan lilin, jadi jangan khawatir bocor. Ambil 4-5 jari daun pisang. Kemudian lipat sisi kanan dan kiri ke bagian belakang. Kemudian tusuk dengan biting kelapa. Macam-macam wadah yang terbuat dari daun pisang ini ada namanya loh. Kalau buat mendut ini namanya takir. Sekarang isi adonannya dengan buah durian yuk. Adonan dibuat menjadi bola-bola kecil. Pipihkan, lalu isi dengan daging durian. Masukkan ke wadah daun pisangnya ya. Terakhir, siram dengan santan. Wah, wis panas iki. Kukus kurang lebih 15 hingga 20 menit. Nah, mendut isi durian sudah matang. Gak cuma dagingnya aja loh, biji durian juga bisa dimanfaatkan.
kita antarkan ke tempat bule. Grubi biasanya terbuat dari ketela. Tapi kali ini kami akan membuatnya dari biji durian alias pongge. Pertama, kupas kulit pongge yang sudah dicuci bersih. Pongge mengandung banyak getah. Tak heran, tangan akan terasa sedikit lengket saat memegangnya. Setelah dikupas bersih, parut pongge dengan parutan khusus. Memarut pongge tidak semudah memarut kelapa dan ubi, karena bijinya lumayan kecil. Harus berhati-hati supaya tangan tidak luka terkena parutan. Ya, Mbak. Tambahkan pewarna makanan supaya lebih menarik. Semua bahan sudah siap. Saatnya menggoreng. Membuat grubi tidak bisa sekali jadi. Menggorengnya harus 2 kali. Tahap pertama, goreng semua bahan tanpa campuran apapun. Setelah semua warna selesai digoreng, masuk ke penggorengan tahap kedua. Masukkan minyak goreng secukupnya, tambahkan gula pasir secukupnya sampai jadi karamel. Karena pongge sudah digoreng, proses ini tidak membutuhkan waktu lama. Setelah pongge tercampur dengan karamel, langsung angkat dan cetak selagi hangat. Mencetak grubi harus cepat. Telat sedikit akan keras dan susah dibentuk. Gunakan sendok atau daun supaya tidak panas dan lengket di tangan. Saatnya menikmati mendut isi durian dan grubi pongge durian. Mendutnya legit sekali. Apalagi pas gigit isi duriannya. Durian ngeropoh memang juara, manis dan legit. Grubinya juga renyah dan manis. Mirip sekali dengan grubi ketela. Jangan salah, pongge durian juga banyak manfaatnya loh. Karena mengandung karbohidrat, lemak, dan juga protein yang baik bagi tubuh. Yeehaw! Ayo, lari yang cepat seperti kilat ya kambing manis. Kawan, karapan artinya balapan. Nah, kalau karapan sapi sih, kalian pasti sudah sering melihatnya bukan? Yang ini namanya karapan kambing, tradisi khas Probolinggo. Kata kakek, pada zaman dahulu, karapan kambing biasa dilakukan ketika petani dan pedagang melepas lelah setelah bekerja. Jadi, sebagai hiburan bagi mereka. Kalau sekarang ini, karapan kambing bisa dilakukan kapan saja. Oh iya, ada syaratnya jika mau ikutan karapan kambing ini loh. Usia kambing harus paling muda 7 bulan. Kalau kurang dari itu, kasihan terlalu kecil. Nanti larinya kurang kencang. Nah, kalau kambing milikku usianya 2 tahun. Jadi sudah sangat memenuhi syarat. Gak mudah untuk membuat kambing berlari sekuat tenaga. Kami harus mempersiapkan peralatan untuk membuatnya berlari. Salah satunya kaleles. Kayu yang berada di pundak kambing ini gunanya untuk mengendalikan kedua ekor kambing. Selain itu, kalonongan kaleng sebagai bunyi-bunyian. Dengan membunyikan ini sekuat mungkin, kambing akan merasa ketakutan. Makanya, ia akan berlari sekuat tenaga. Dengan begini, kambing akan lari ngebut secepat kilat. Ayo, kamu bisa Bing. Dari Probolinggo, kita ke Temanggung ya. Teman di rumah tahu nggak?
yang kami makan ini apa? Rasanya ada manis-manisnya, lembut, dan gurih. Hihihi. Ini perpaduan dari jadah ketan dan tempe gembus bacem loh. Pengen tahu cara membuatnya? Nih, begini nih. Kalau biasanya ampas atau limbah kedelai dari pabrik tahu cuma dijadikan makanan ternak, Budeku bisa menyulap ampas tahu menjadi makanan yang enak. Yap, tempe gembus namanya. Pertama, cuci bersih ampas tahu menggunakan air mengalir. Kemudian, masukkan ke dalam karung sebelum ditekan atau dipres. Jangan lupa, karungnya double ya, supaya nggak gampang jebol. Semakin terhimpit, air akan semakin menetes. Cara ini digunakan untuk mengurangi kadar air dalam ampas tahu secara cepat. Bahan baku sudah siap. Saatnya mengolah tempe gembus. Setelah dipres, kita harus mengayak ampas tahu menggunakan ayakan khusus. Tujuannya untuk memilah kotoran dan memastikan ampas tahu tidak menggumpal. Setelah bahan baku diayak, kukus ampas tahu menggunakan ketel raksasa ini. Jangan ditanya, ketel ini bisa menampung puluhan baskom ampas tahu. Tunggu beberapa jam, kemudian angkat dan dinginkan. Setelah ini, proses yang paling menentukan, yaitu peragian. Ada takaran khusus supaya hasil tempe gembusnya bagus. Setelah raginya cukup dan tercampur rata, terakhir tinggal bungkus deh. Bungkus ampas tahu menggunakan plastik panjang seperti ini. Pastikan takarannya pas dan padat. Setelah pas, ikat bagian ujungnya. Tempe gembus ini belum bisa langsung dimakan. Kita harus mendiamkan dahulu selama 1 hingga 2 malam. Setelah proses fermentasi sempurna, tempe akan berubah bentuk menjadi lebih padat dan warnanya memutih. Ibnu, Gama, Faya, ayo iki wis entuk tempe gembusnya, tinggal dhewe gawe gembus kemule. Ayo. Oh ya. Nah, gembus tempe ini makannya paling enak ditambah jadah atau ketan. Membuat jadah memang membutuhkan tenaga ekstra. Karena ketan harus ditumbuk sampai benar-benar lembut. Nuh, bener karena warnanya nuh. Ayo lang. Tak gimana lagi aja tadi. Wih, jadahnya berubah jadi kebiruan. Sebagai penambah cita rasa, Faya sudah menyiapkan timun dan tomat iris. Hati-hati ya Faya, jangan sampai jarimu yang kena iris. Nah, setelah jadah aneka warna siap, saatnya kita cetak jadahnya. Supaya mudah, pakai alas daun pisang yang sudah diolesi minyak sayur. Jadahnya sudah siap. Tempe gembus bacemnya juga sudah siap. Saatnya racik gembus kemulnya. Pertama, siapkan lapis jadah pertama. Kemudian, letakkan gembus bacem di atasnya. Supaya makin segar, tambahkan sayuran, timun, dan tomat iris. Terakhir, kemuli atau selimuti bagian atas menggunakan jadah lagi. Jadi deh gembus kemulnya. Perut sudah kenyang nih. Saatnya kita lanjut bertualang. Yuhu! Meluncur! Seger! Temanggung memang dikelilingi gunung dan perbukitan.
Gak heran, di sini banyak sungai berbatu yang airnya jernih dan tidak pernah kering. Salah satunya sungai di Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung ini. Bolang rene lang. Iki lho ngewangin kok ya. Bariki aku karo Mbak Fistra arek golek buah. Ya apa, Bu? Ya ono lah pokoke melu ya. Ayo dhewe dijek nganu golek buah. Duh, Mbak Happy dan Mbak Fistra mau cari buah apa sih? Wih, Bikin penasaran saja. Sapa sing ngerti iki buah apa? Oh, nyong ngerti. Apa? Buah semongko. Kok semongko sih? Kudu. Iki jenengane buah Majapahit. Wah, buah Majapahitnya besar-besar. Buah maja banyak tumbuh di daerahku. Mirip seperti semangka, buah maja besar dan kulit buahnya keras. Ibnu, Faya, tangkap buahnya. Jangan sampai pecah. Kata Bu Guru, buah maja merupakan buah yang istimewa. Menurut sejarah, buah ini menjadi cikal bakal penamaan Kerajaan Majapahit. Meskipun istimewa, banyak masyarakat yang belum tahu cara pemanfaatannya. Setelah ini, budeku mau memasak buah majanya. Penasaran kan? Buah Majapahit ini memang mempunyai rasa yang sedikit pahit. Itulah sebabnya buah ini jarang dilirik orang. Padahal banyak khasiat di dalam buahnya. Tenang, ada cara untuk menghilangkan rasa pahitnya kok. Iyap, buahnya harus difermentasi dulu. Pertama, kerok daging buahnya sampai bersih. Setelah selesai, masukkan daging buah Majapahit ke dalam toples kaca. Tutup toplesnya rapat-rapat. Diamkan selama 2-3 hari. Nah, campuran fermentasi buah maja mau dibuat kue pukis. Mirip seperti kue bandros. Tapi bikin kue pukis harus memakai tepung terigu, telur, dan ragi pengembang. Sedangkan bandros memakai tepung beras. Semua adonan dicampur, lalu tambahkan gula pasir secukupnya. Aduk sampai rata. Supaya lebih gurih dan lembut, campurkan santan ke dalam adonan. Tambahkan fermentasi buah Majapahitnya. Fermentasi buah Majapahit akan menghilangkan rasa pahitnya. Dan buah akan berwarna gelap seperti ini. Pastikan adonan tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Letakkan cetakan di atas bara api. Jangan lupa olesi dengan minyak sayur atau margarin supaya nggak lengket. Masukkan adonan setengah saja, karena nanti akan mengembang. Setelah kue pukis setengah matang, taburi dengan aneka isian di atasnya. Tutup dan panggang kembali sampai kue pukis benar-benar matang. Duh, warnanya cantik sekali. Jadi nggak sabar menikmatinya. Kuenya legit, lembut, dan manis. Sama sekali nggak terasa pahit, biarpun terbuat dari buah maja. Makin menggugah selera. Ayo, kalian mau isian apa? Mau stroberi, nangka, lidah buaya, atau kolang-kaling? Cobain semua deh, dijamin lezat.